warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Majelis Jumali yang saya cintai. Kali ini kita akan menjajaki puncak Jabal Uhud yang sangat bersejarah bagi kita semua umat muslim. Tentu ini akan menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Untuk menuju puncak Jabal Uhud, kita tim Majelis Jumali harus melalui jalan yang cukup sempit. Kanan dan kiri terlihat rumah-rumah penduduk pribumi Madinah yang sangat khas. Dengan bangunan rumah tanpa atap genteng, berbeda dengan rumah kita di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Kita sudah mulai keluar dari kawasan area penduduk dan mulai menanjaki jalan bebatuan kasar. Para sahabat Majelis Jumali, bisa dilihat di depan terlihat tebing-tebing yang sangat eksotik. Hal ini memberikan nuansa yang sangat jelas bahwa kita benar-benar mulai merasakan semangat juang para mujahidin perang Uhud. Dalam perjalanan ini harus benar-benar disiapkan agar mobil yang kami tumpangi tidak mengalami kendala. Wah, bisa payah nih kalau sampai mogok atau kehabisan bahan bakar. Gak ada pom bensin atau bengkel. Bisa-bisa kita pulang jalan kaki. Kemajuan infrastruktur Arab Saudi sudah sangat cukup baik. Di sini bisa kita lihat sudah tersaluri listrik. Alhamdulillah. Sudah begini, teringat lagu masa kecil yang sering kita nyanyikan. Masih ingat tidak lagunya? Naik, naik ke puncak gunung. Cuman di sini tidak bisa kita lihat pohon cemaranya.
Baiklah para sahabat Majelis Jumali, sekarang kita sudah berada di puncak Uhud. Pemandangannya begitu wow. Kali ini kita sudah bersama salah satu sahabat warga negara Pakistan yang lama berdomisili di Madinah. Ustadz Jamal namanya. Beliau akan bercerita bagaimana dan apa yang terjadi di Jabal Uhud saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat Majelis Jumali, sore hari ini saya berada di satu tempat yang mungkin secara nama para sahabat sudah tahu bahwa ini adalah puncaknya Gunung Uhud atau puncaknya Jabal Uhud. Kita tahu di mana di dalam sejarah diceritakan Jabal Uhud adalah satu gunung tempatnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Uhud. Kita tahu secara dalam kesejarahan Islam dituliskan bahwa perang Uhud adalah merupakan perang strategi, juga perang dengan satu tujuan utama adalah kedisiplinan, di mana disebutkan di dalam sejarah, ya baik itu Sirah Ibnu Hisham ataupun di dalam buku-buku yang lainnya, bahwa kegagalan pada saat serangan kedua kaum Quraisy adalah di mana kaum pemanah atau Ar-Rumat itu turun ke bawah dari gunung atau Jabal Rumat, kemudian dia terburu-buru dengan ghanimah yang ada di bawah sehingga kaum Quraisy pada saat itu memutar kembali. Nah, saya sedang berada di puncak gunung Uhud itu sendiri, di mana dari sini bisa kelihatan pemandangan kota Madinah secara keseluruhan. Dan hari ini saya bersama teman saya, beliau bukan asli Saudi, beliau asal dari Pakistan, tapi beliau lama di Madinah dan mungkin bisa menceritakan kepada kita tentang kesejarahan puncak Gunung Uhud ini. Ahlan wa sahlan ya Ustaz Jamil. الله يبارك فيك يا دكتور. ما شاء الله مطلع انت كمان في الشؤون الدينية يعني التاريخ الإسلامي. نعم. فممكن تحكينا عن الموقع هذا. يعني بداية الناس يعني تشوف أي جبل أي صخر يعني يظن إنه هذا ما في، هو طبعا ما في روح أو أي شيء، لكن جبل أحد له خاصية خاصة بالنسبة للإسلام والمسلمين وحب المسلمين، شيء خاص جدا. ما في أي جبل كان له الخصوصية هذه مثل جبل أحد. هي بدأت من عندما طلع صعد الرسول صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. عندما صعدوا إلى الجبل، وهذا الجبل اللي احنا نشوفه ما في روح أو أي شيء، عندما صعدوا هؤلاء الثلاثة العظام يعني أفضل البشر صعدوا على هذا الجبل، الجبل من عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عظمة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان اهتز الجبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريف ضرب الجبل وقال له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. Jadi tadi beliau menceritakan bahwa sesungguhnya ketika kita naik ke satu tempat ya yang dinamakan dengan gunung, mungkin kita merasa bahwa secara psikologis tidak ada hal yang sangat berarti. Tapi ketika Rasul dan sahabat Abu Bakar, kemudian juga sahabat Utsman bin Affan naik ke gunung ini, ada semacam psikologis yang sangat luar biasa, di mana dirasakan secara ruhaniah, secara psikis, dan pada saat itu gunung Uhud ini bergetar. Ya, lalu kata Rasul bersabda dengan menginjakkan kakinya yang mulia, diamlah engkau Uhud, karena sesungguhnya Nabi sedang berada di atas As-Siddiq, kemudian juga Umar dan Utsman bin Affan sedang berada di atas gunung Uhud ini. بعد هذه الحادثة علم
سيدنا عمر وعثمان علموا بأنهم هم يموتوا شهداء، لأنه هو قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. هذا كانت بشارة لسيدنا أبو بكر أنه هو الصديق صاحبه، وبشارة لعمر وعثمان بالشهادة في هذا الوقت. Jadi ketika Rasul bersabda, diamlah engkau gunung Uhud, karena sesungguhnya Nabi dan sahabat Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar dan dua syahid, itu merupakan sebuah pertanda di mana Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan ternyata syuhada. هو هذا كانت شهادة لهم، هم علموا بعد هذا الحديث يعني أن هم سوف يموتوا شهداء، وهذا حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مصداقا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، أنه سيدنا عمر وعثمان ماتوا شهداء بعد ممكن 20 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كان شهادة لهم بموت في الشهادة. Jadi semacam ada prediksi dari Rasulullah SAW bahwa Umar kemudian Utsman akan meninggal sebagai seorang syahid setelah beberapa puluh tahun Rasul meninggal. فجبل أحد مرتبط بالإسلام والمسلمين، بحب الإسلام والمسلمين ترابط ممكن بعض المسلمين ما يحسوا بالإسلام مثل جبل أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى من غزوة تبوك اللي هي تقريبا من الآن من غرب أو شمال غرب المدينة، عندما أتى من غزوة تبوك كان يدخل إلى المدينة، رأى جبل أحد ورأى المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. Jadi Rasul pada saat kembali dari peperangan Tabuk lalu masuk ke kota Madinah, beliau mengatakan bahwa inilah kota Madinah sebagai sebuah kebaikan, kota Madinah Thaubah. Lalu juga ini adalah sebagai gunung Uhud dinamakan sebagai Jabalun min Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung yang selalu mencintai kepada kita dan kami atau kita selalu mencintai gunung Uhud ini. طبعا جبل أحد الظاهر فوق الأرض 7 كيلومتر تقريبا يضرب شمال المدينة ب7 كيلومتر. Jadi gunung Uhud secara gambaran yang bisa kelihatan itu sekitar panjang melintangnya itu dari bawah ke atas sekitar 7 km. لكن السلسلة الكاملة لجبل أحد قرأت في بعض يعني التاريخ والجغرافيا إنه السلسلة كاملة لجبل أحد تبدأ من هنا وتنتهي في العراق. Tapi secara فوق الأرض وتنزل تحت الأرض إلى العراق. Ya, secara kesejarahan ada di dalam beberapa buku sejarah disebutkan bahwa ternyata Gunung Uhud ini memiliki silsilah, memiliki mata rantai sampai ke Irak. Secara mata rantai ke geografis. ومرة أخرى كمان في غزوة أحد الجبل هذا نفس الجبل اللي ما فيه روح، يعني نشوف إنه صخر ما فيه روح. بعد وفاة الصحابة وسيدنا حمزة وكبار الصحابة الذي بكى له الرسول صلى الله عليه وسلم في موته، فكانوا يعني أهل المدينة يريدوا أن يأخذوا الصحابة إلى داخل المدينة لكن الجبل اهتز. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لو أخذتم هذه الصحابة لدفنهم داخل المدينة الجبل سوف يدخل إلى المدينة من حبه للصحابة. Sebagai satu pertanda di mana tadi Rasul mengatakan sebuah gunung yang kami senantiasa mencintainya dan gunung itu sendiri mencintainya kepada kami adalah sebuah pembuktian di mana pada saat para sahabat meninggal atau syahid dalam peperangan Uhud, di antaranya kita kenal sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada waktu itu semua sahabat ada yang berkeinginan untuk mengambil jasad-jasad para syuhada itu dan dikuburkan di kota Madinah. Ternyata gunung ini bergetar, seakan-akan tidak menginginkan para jasad syuhada itu dikuburkan di dalam kota Madinah. Maka pada saat itu Rasul mengatakan jika para syuhada, jasad para syuhada yang dibawa ke dalam kota Madinah, maka gunung Uhud sendiri akan pindah ke kota Madinah. Saking apa? Saking di mana di situ ada keterikatan antara gunung Uhud dengan Rasul sendiri, dengan para syuhada, dengan para sahabat dan juga dengan kota Madinah itu sendiri. في النهاية يعني نسأل الله إنه مثل ما هذا الجبل كان يحس بالإسلام والمسلمين وكان يحبهم
ويهتز لهم. نحن أيضا يعني بحب الإسلام وتبليغ هذه الرسالة اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم نبلغها مثل ما جاءت، يعني نكون في حب المسلمين والإسلام مثل ما كان هذا الجبل يحبهم ويهتز لهم. Sebagai sebuah penutup bahwa kita mestinya memiliki sebuah rasa kepekaan terhadap keislaman kita, sebagaimana kita bisa melihat bagaimana contohnya keterikatan dua ruh secara psikologis, secara kebatinan antara Rasul dengan Jabal Uhud ini. Itulah kita, di mana kita harus bisa memiliki rasa keimanan dan kecintaan kita sebagai seorang muslim dengan dakwah untuk bisa menyiarkan bagaimana ajaran Islam itu bisa disebarkan ke seluruh umat manusia di dunia ini. Saya kira itu yang sekilas tentang sejarah ataupun mandar, ya, pemandangan yang bisa kita lihat. شوف الحرم الآن يعني بعد دقائق خلاص نشوف أنوار الحرم أمامكم يعني في الكاميرا. Bisa di close itu ada beberapa titik cahaya di mana itu adalah merupakan Haram Nabawi. Bisa kelihatan dari sini, dan itu adalah gedung-gedung yang tinggi, di sekitarnya itu adalah hotel-hotel yang ada di di antara Haram Nabawi atau disebut dengan Markaziyah. Ada sebuah lahan kosong di samping kirinya adalah merupakan pemakaman Baqi', ya. Dan ini sudah mulai kelihatan di mana ini akan mau masuk maghrib, mulai cahaya-cahaya dari Haram Nabawi, lampu itu sudah mulai menyala. Nah, sahabat Majelis Jumali, tadi sudah kita ceritakan sekilas tentang sejarah Gunung Uhud sendiri. Kita tadi tidak menceritakan bagaimana peperangannya, ya, tapi saya bercerita tentang keistimewaan Gunung Uhud itu sendiri dari kacamata geografis, kemudian juga dari kacamata sejarah, di mana hubungan emosional batiniah antara Rasul dengan Gunung Uhud itu sendiri. Nanti kita akan cerita tentang peperangannya dan tempat di mana terjadinya Ma'rakat Uhud, ya. Nanti kita bisa melihat ada Jabal Rumat, ya, kemudian juga masjid yang sekarang sudah dibangun di sekitaran peperangan Uhud itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.